Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan nasihat Ramadan kita. Dan tema kita pada kesempatan kali ini terkait tentang hari kelima ini adalah disiplin waktu orang beriman. Waktu adalah amanah yang paling sering terlewat tanpa disadari. Banyak orang merasa kekurangan waktu, padahal sesungguhnya kurang adalah disiplin dalam mengelolanya. Ramadan hadir sebagai madrasah waktu, mengatur ritme hidup yang orang-orang beriman dari sahur hingga berbuka, dari salat wajib hingga qiyamul lail. Semua orang diharapkan mampu mengolah dengan baik jatah waktu 24 jam yang diberikan. Salah satu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah waktu. Dengan manajemen waktu yang baik, seorang bisa saja menggapai apapun impiannya. Harta dan ilmu dicari, namun waktu yang hilang tidak dapat ditemukan dan diulangi kembali. Mengenai pentingnya waktu, kiranya ungkapan masyhur yang konon katanya diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah rahmatal abrar. Beliau mengatakan, al-waktu kas-saib illam taqta'u faqta'ak. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotong. Salah satu surah dalam Al-Quran yang berbicara mengenai waktu adalah surah Al-Asr. Meski terbilang pendek, surat Al-Asr menjadi salah satu surah yang menjadi perhatian para mufassir dengan ulasan panjang penafsirannya dalam karya-karya tafsir tersebut. Al-Quran menegaskan pentingnya waktu dengan sumpah yang agung. Surah Al-Asr tergolong surah Makkiyah menurut mayoritas mufassir yang diturunkan setelah surat Al-Insyirah. Sebelumnya surat Al-Adiyat, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan 14 kata dan 68 huruf. Secara umum, surat Al-Asr mencakup penjelasan siapa yang tergolong sebagai orang yang bergantung atau orang yang bergantung dengan keberuntungannya, dan siapa orang yang merugi di dalam pelaksanaan waktu yang diberikan. As-Syaikh Ibnu Katsir yang wafat 774 Hijriah mengatakan bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Sebagai dalilnya, beliau mengatakan mereka menyebutkan bahwa Amr Ibnul As menjadi delegasi untuk menjumpai Musailamah Al-Kazzab. Peristiwa ini terjadi ketika sesudah Rasulullah SAW diutus dan sebelum Amr bin As masuk Islam. Musailamah berkata kepadanya, apakah yang telah diturunkan kepada temanmu Muhammad, wahai Amr bin As, sekarang ini? Amr bin As pun menjawab bahwa telah diturunkan kepadanya surah yang pendek tetapi padat maknanya. Maka Musailamah bertanya, surat apakah itu? Amr membacakan firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali
orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Musailamah berpikir sejenak, kemudian mengatakan bahwa telah diturunkan pula kepadaku hal yang serupa. Ini upaya Musailamah Al-Kazzab untuk membuat tandingan surat Al-Asr. Amr ibn al-As bertanya, apakah itu? Musailamah Al-Kazzab mengatakan, apa yang dikatakan oleh Musailamah Al-Kazzab, pemirsa? Ungkapan yang untuk membela dirinya. Ya wabir, innama anti azunani wasadar wasairuka haprun nakor. Artinya, hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah 2 telinga dan dada, sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Inilah tandingan dari surat Al-Asr yang dibuat oleh Musailamah Al-Kazzab karena dia mengingkari surat Wal Asri ila akhir ayatnya. Dia mengatakan, ya wabar, innama anti azunani wasadr wasairuki hapru nakzun. Bayangkan, inilah yang diucapkan oleh Musailamah Al-Kazzab. Patut kita menjadikan peringatan. Jadikan apa yang dikatakan ini adalah peringatan, jadikan dunia sebagai orientasi hidup. Kemudian Musailamah berkata, bagaimana menurut pendapatmu, wahai Amr? Amr menjawab, demi Allah, sungguhnya engkau benar-benar mengetahui bahwa aku pasti meyakinkanmu sebagai pendusta. Inilah yang diungkapkan oleh Ammar bin As yang dikutip oleh Syekh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir yang dicetak oleh Darul Kitab Al-Ilmiyah pada juz keempat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar percakapan Ammar bin As tadi membuktikan bahwa apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang sangat mulia, tidak bisa ditandingi dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Musailamah Al-Kazzab yang kazzab itu. Munasabah surat Asr ini dalam penjelasan para ulama dalam surat sebelumnya, surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sibuk dengan perkara dunia dan tenggelam di dalamnya merupakan sesuatu yang tercela dan merugikan diri sendiri. Dalam surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan sesuatu yang wajib dijadikan sebagai kesibukan berupa iman dan amal soleh, yaitu sesuatu yang kembali kepada diri sendiri. Allah juga menjelaskan perbuatan saling menasehati, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang atau kemaksiatan, yaitu sesuatu yang kembali kepada masyarakat secara umum. Maka di momentum Ramadan ini, kita gunakan waktu terbaik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menukil perkataan Imam Al-Alusi, surah ini dengan keringkasannya mengumpulkan banyak ilmu. Bahkan diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika saja tidak diturunkan surat Al-Quran kecuali hanya surat ini, sungguh surat ini sudah mencakup. Karena surat ini mencakup ilmu Al-Quran. Bagaimana memanajemen waktu dengan baik. Dan ketika mampu manajemen waktu dengan baik, maka kehidupan akan menjadi lebih baik. Maka kerugian itu bukan karena waktu yang singkat, melainkan karena waktu yang kita sia-siakan. Orang beriman tidak mengeluh tentang cepatnya waktu berlalu, tetapi bertanya, bagaimana mengisi waktu yang kita miliki. Kita punya waktu 29-30 hari untuk berpuasa. Kita gunakan untuk
qiraatul Quran, tadabbur Quran, tafakur Quran, dan mengisinya dengan majelis-majelis ilmu yang bisa memanfaatkan waktu untuk kebaikan kita, yang bisa menjalankan kita menjadi hamba Allah yang terpaut hatinya, yang terpaut waktunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melupakan pekerjaan yang baik, tanpa melupakan pekerjaan duniawi. Pekerjaan dunia apabila dikerjakan bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan perjalanannya. Puasa mengajarkan kecepatan dan komitmen. Sahur tidak boleh terlambat, berbuka tidak boleh dipercepat. Tidak boleh dipercepat, artinya belum waktunya sudah kita berbuka. Dan sholat memiliki batasan waktu yang tegas. Semua ini melatih kesadaran bahwa ibadah tidak cukup dengan niat baik, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan yang nyata, ketaatan tubuh dari keteraturan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan teladan dalam menghargai waktu. Beliau memberikan waktunya dengan seimbang, ibadah, keluarga, urusan umat. Para ulama menegaskan bahwa disiplin waktu adalah tanda kematangan iman seorang. Bahkan yang dikutip oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai anak Adam, sungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari, setiap hari yang selalu berkurang sebagian dari dirimu. Ramadan mengajak kita mengevaluasi hubungan dengan waktu, apakah menjadi saksi amal ataukah menjadi bukti kelalaian kita. Jika disiplin yang dibangun di bulan ini mampu bertahan setelahnya, maka Ramadan telah berhasil mendidik diri kita. Orang beriman bukan yang paling sok sibuk, tetapi yang paling terarah dalam memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini adalah, yang pertama adalah dari perspektif akidah. Waktu adalah amanah dari Allah, bukan sekedar durasi hidup. Setiap detik akan dipertanggungjawabkan. Kerugian manusia bukan karena umurnya pendek, tetapi karena waktunya selalu kosong dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman membuat seorang sadar bahwa waktu adalah bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua, perspektif Al-Quranul Karim, Quran Surat Al-Asr ini menunjukkan Allah bersumpah dengan waktu. Ini adalah tanda bahwa waktu memiliki kedudukan yang sangat agung. Kerugian manusia terjadi karena tidak beriman, tidak beramal, tidak saling menasihati kebenaran, dan tidak sabar. Pelajarannya adalah waktu bernilai jika diisi dengan iman, amal, dakwah, dan kesabaran. Kemudian kita lihat dari perspektif pendidikan. Ramadan adalah madrasah disiplin waktu yang paling tepat. Ramadan mengajarkan sahur ada batasnya, berbuka ada waktunya, sholat ada jadwalnya, qiyamul lail ada kesempatannya. Tidak bisa kita laksanakan sesuka hati kita. Boleh kita melakukan ibadah, tapi jangan sesuka hati. Artinya kita jalani dengan aturan-aturan, dengan cara-cara yang benar, yang akan mendidik kita menjadi hamba Allah, yang hidupnya adalah menjadikan Ramadan melatih hidupnya terstruktur, melatih hidupnya terukur, melatih hidupnya bukan dilandaskan pada hawa nafsu, bukan dilandasi oleh sikap spontan, tapi dibangun atas madrasah yang tertata dengan baik dan yang diperbaiki dengan iman dan akhlak. Bahkan di dalam pelajaran dalam ilmu psikologisnya adalah masalah banyak orang bukan kekurangan waktu, tetapi yang masalah adalah menunda, tidak punya prioritas, selalu banyak distraksi, hidup tanpa jadwal. Ramadan harusnya mengajarkan, memaksa seorang untuk bangun lebih awal, makan lebih awal, makan terjadwal, ibadah teratur. Maka disiplin bukan bakat, tapi kebiasaan yang dilatih oleh diri seorang. Kemudian pelajaran teladan dari para nabi dan ulama. Rasul mengingatkan,
membagi waktu untuk ibadah, membagi waktu untuk keluarga, membagi waktu untuk umat. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan manusia adalah kumpulan hari. Setiap hari berlalu, berpulanglah diri kita. Kehilangan hari berarti kita kehilangan bagian dari hidup kita. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelajaran perspektif kehidupan modern zaman ini, kadang yang seharusnya kita membuka Al-Quran dengan penuh, membuka, membaca, memahami, mentadaburi, ternyata kita kalah di era modern ini. Kita lebih sering scroll, bahkan kita tidak sadar waktunya sudah sangat panjang, tapi kita tidak sadar kita terbuai oleh apa yang ada di HP kita yang disebut dengan setan gepeng ini. Maka mari kita mengasihkan diri kita dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai scroll tanpa sadar berjam, sibuk tidak produktif. Orang beriman bukan yang paling sibuk. Kesibukan bukan ukuran keberhasilan. Arah yang jelaslah adalah ukurannya. Mari kita jadikan waktu ini menjadi waktu yang terarah. Dalam perspektif pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari, mari tanda seorang mulai disiplin waktu adalah bangun sebelum subuh tanpa drama, tanpa basa-basi, sholat tepat waktu, punya jam khusus, bahkan menjadwalkan diri untuk membaca minimal 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, bahkan 1 juz per hari. Membatasi waktu hiburan kita. Kita tidak dilarang untuk melakukan hiburan, tapi kita batasi. Kita cari prioritas yang utama. Kita tahu mana prioritas utama, mana yang tidak. Iman itu terlihat dari cara seorang mengatur harinya. Apakah dia mampu mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Waktu tidak akan benar-benar berkurang. Yang kurang adalah kesadaran kita mengisinya. Ramadan datang bukan hanya untuk menahan lapar, tetapi untuk menata hidup kita dalam ritme ketaatan. Orang beriman bukan yang paling sibuk, tetapi yang paling tahu untuk waktunya digunakan untuk apa. Kita ingat pesan Syekh Muhammad Amin Al-Harari dalam karyanya tafsir Hadaiq Ar-Ruh War-Raihan. Barang siapa yang tidak dididik oleh orang tuanya, maka waktu yang akan didiknya. Semoga apa yang kita nasihati pada hari ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita. Dan mudah-mudahan tema kita di hari kelima ini menjadi pelajaran yang berharga, di mana kita mampu menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Disiplin waktu adalah merupakan ciri-ciri orang beriman. Terima kasih. Mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.